Membaca cerpen karya Sutarzi Kolzum Bahri. Senyumlah pada bumi. Jadi kau minta berhenti karena mereka tak bisa tersenyum, kata ayah menggelengkan kepala. Kalau mereka tidak bisa lagi membayarkan kembali kwitansi dari apotek untuk obat-obatku, itu tak jadi soal. Mereka memang tidak mampu. Perusahaan sudah makin gawat, hampir bangkrut. Aku tahu mereka mengerutkan kening melihat kwitansi. Terlalu mahal, kata mereka. Perusahaan tidak bisa membayar, katakan sebagian keuangan mengernyitkan kening. Mengapa mereka tidak tersenyum atau ketawa saja, hahaha, menolak kwitansi itu? Nah, masa depanmu akan jadi gelap mulai sekarang, kata ayah muram. Kakek menggoyang-goyangkan tubuhnya di kursi malas, mengembus pipanya, tersenyum ke langit-langit dan jendela. Hidup haruslah tersenyum, kata kakek tersenyum. Kakek sudah lama hidup dan selalu senyum, dan ayah sering menjadi gusar karenanya. Hidup haruslah tersenyum, kata kakek. Sekali lagi, tersenyum sambil menghisap pipanya dalam-dalam. Ayah merasa tersindir, mengernyitkan kening dan pergi ke ruang dalam. Sulitnya manusia, mereka payah senyum. Mereka hidup mengernyitkan kening. Mereka pada angan-angan, mimpi, keringat, dan entah apa saja. Itulah sebabnya mereka tidak sering tersenyum. Dan kalaupun mereka senyum, mereka tersenyum pada sesuatu yang tak lagi memerlukan senyum, kata kakek. Kakek telah begitu sering tersenyum sehingga keriput di mukanya tidak bisa mengusir senyum. Waktu muda, tertawa-tawa menggulung bir atau campaign dan gadis-gadis. Kakek tersenyum sepanjang jalan-jalan Marseille, Barcelona, Singapura, Hong Kong, Yokohama. Kakek tersenyum di mana-mana. Kalau kakek tersenyum, duit kakek juga tersenyum. Dan gadis-gadis senang pada duit yang tersenyum. Dan mereka tersenyum mencium mulut kakek yang tersenyum, dan mereka mencium dan memeluk duit yang tersenyum. Kakek tersenyum di laut menarik jangkar yang manjat mesin tariknya. Telapak tangan kakek lancang bersebanyak mengeluarkan nyawa. Kakek tersenyum dan menyanyi mencet kapal. Ketika teman kakek jatuh ke laut, kakek tersenyum membiarkannya. Setelah nyawanya berdarah dan sekarang kakek terjun ke laut dan mengangkatnya ke geladak dengan tersenyum. Sekali ketika kapal dipukul topan dan tidak mungkin ada harapan, kakek memerintahkan semua meninggalkan kapal. Kakek tersenyum membiarkan teman-temannya berusaha. Akhirnya tetap penuh kakek senyum di kapal. Kapten jadi gusar dan senang karena kakek masih terus tersenyum. Dan kapten menolak kakek dengan pelampung suara. Senyumlah pada gadis-gadis, pada daratan, pada peta-peta, pada bumi, pada laut, pada kapal yang membawamu, kata kakek padaku suatu waktu. Aku mengangguk dan menggulung dalam hati. Tidak mengerti mengapa orang harus tersenyum, sering senyum dan semacamnya, ketika aku tak yakin dan belum tahu. Tapi di kantor ketika bos sudah sebulan tidak lagi tersenyum dan hanya mengernyitkan keningnya, melamun lewat jendela. Wakil bos sudah tidak lagi pernah ketawa dan kelihatan sungguh-sungguh menciut. Dan ketika aku sodorkan kwitansi itu, mereka tidak dapat membayar meskipun dengan senyum. Tahulah aku bahwa orang terlalu mengerutkan kening dan badannya karena angan-angan dan patah. Mengapalkan tinju dan menekankan geraham karena kesulitan dan menjadi sulit karena itu. Alangkah baiknya kalau mereka menolak kwitansi itu dengan senyum atau tawa, atau gadis bagian keuangan yang manis itu berjingkrak-jingkrak sedikit sambil senyum atau tertawa seperti dulu sering mereka lakukan waktu perusahaan masih dapat kredit dari bank. Mereka tersenyum dan tertawa-tawa menghabiskannya. Mengapa mereka tidak terus saja tersenyum dan tertawa sampai perusahaan menjual hadis serta inventaris, sampai yang tinggal hanya senyum dan tawa, sampai perusahaan hanya memperdagangkan senyum dan tawa.
sampai mampus, aku takkan minta berhenti. Matahari mulai menunjukkan panasnya di luar, dan aku menolong kakek mengangkat kursi malas ke pekarangan belakang. Senyumlah kau, senyumlah selalu pada hidup, pada bumi, pada langit. Senyumlah selalu, dan kau akan mendapatkan sesuatu, kata kakek sambil mengiringi aku dan mengumpulkan asap pipanya ke langit dan tersenyum. Di Barcelona kakek tersenyum pada Adelita dan dapat Isabella. Di Marseille kakek tersenyum pada Francois dan dapat Helene. Di Yokohama kakek tersenyum pada Michiko, Hiroko dan dapat Kumiko. Di Rotterdam kakek tersenyum-senyum pada polisi dan dapat tinju, spray putih, kasur empuk dan istirahat seminggu di rumah sakit dengan tabungan perusahaan kapal tempat kakek bekerja. Selalulah tersenyum, kau akan dapat sesuatu meskipun tidak selalu tepat seperti yang kau inginkan, kata kakek. Jika matahari pagi mulai panas, kakek senang duduk-duduk di pekarangan belakang, di kursi panasnya, di bawah rimbun pepohonan jambu dan mangga. Anak-anak SD yang pergi dan pulang sekolah sering singgah duduk di pekarangan. Kakek memberi mereka dongeng-dongeng tentang laut, kapal, Marseille dengan tersenyum sambil memukul asap pipa dan menggoyangkan kursi malas dengan tubuhnya. Anak-anak itu sering senang membantu kakek menggoyangkan kursi malasnya. Mereka senang karena dongeng kakek menyenangkan mereka. Mereka senang melihat tato-tato di lengan kakek dan tertawa-tawa pada perempuan telanjang yang terletak di situ. Kakek membiarkan mereka mengusap-usapnya, dan mereka jadi heran mengapa gambar-gambar itu tidak bisa dihapus. Mereka senang karena kakek membiarkan mereka melempar jambu dan mangga. Ibu sangat khawatir kalau kakek kena timpa buah-buahan atau batu yang mereka lemparkan dan sering melarang mereka. Tapi kakek terus tersenyum dan menceritakan Marseille atau kota-kota lainnya kepada mereka dan membiarkan mereka melempar buah-buahan dan sambil tersenyum melarang ibu melarang mereka. Bocah-bocah itu senang kepada kakek dan barangkali mereka mengira kakek adalah masa tua penuh senyum yang kelak menantikan mereka.